Selamat datang di channel Bang Salman. Mohon like, subscribe, dan share agar kisah terbaik ini menyebar luas. Assalamualaikum ladies and gentlemen, pecinta sirah nabawiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, buah manggis, buah markisa, buah tomat, buah pepaya, akan saya bacakan kisah lanjutan sirah nabawiyah. Kisah ke-28, kematian Zunuwas. Aryat menjadi raja Yaman, dan satu lagi Abraha membunuh Aryat. Jadi ada 3 informasi yang akan saya sampaikan di sini tentang sejarah yang terjadi di sekitar tahun 500-an sekian Masehi. Untuk dasar apa yang saya sampaikan, saya membaca dari kitab ini, kitab dari Ibnu Hisham yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kitab asli, bukan kitab satu. Langsung saja pemirsa. Aryat bersama Abraha dan Daus Sa'labah bersama pula 70.000 personel perang mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Yaman. Jadi Aryat adalah, seperti yang sudah saya sampaikan ceritanya, kisahnya di kisah ke-27. Aryat adalah panglima perang yang diutus oleh Negus, yaitu Najasyi, raja Ethiopia. Kemudian Abraha adalah wakil panglima dari Aryat. Kemudian Daus Sa'labah adalah orang Yaman yang meminta pertolongan, yang kemudian dibantu oleh Raja Negus, raja Nasrani Kristen dari Ethiopia atau Habasyah kalau bahasa sananya. Aryat, Abraha, dan Daus Sa'labah bersama 70.000 personel perang mengarungi lautan hingga tiba di pesisir Yaman. Aryat kemudian menghancurkan benteng Bainun dan Silhin. Ini nama 2 benteng yang sangat sakral bagi orang-orang Yaman. Zunuwas, yaitu raja yang diserang oleh pasukan dari Ethiopia ini. Zunuwas, raja Yaman, didukung rakyat Himyar melakukan perlawanan. Ketika sudah terpukul mundur, merasa tahu, Zunuwas ini merasa tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan pasukannya, yaitu kekalahan. Zunuwas selalu mengarahkan kudanya berjalan ke laut, melangkah dari pantai yang dangkal terus ke tengah laut yang dalam hingga tenggelam. Pemirsa, itulah akhir kesudahan dari Zunuwas. Cara meninggalnya dia memilih seperti itu. Mungkin dia pikir itu seorang kesatria, seperti itu caranya. Yaman kemudian menjadi wilayah di bawah kekuasaan Habasyah dengan Aryat pemimpinnya. Di Yaman, Aryat adalah seorang raja. Namun bagi Najasyi Negus, raja Ethiopia, dia adalah
seorang gubernur. Pemirsa, terbuktilah apa yang telah dikatakan Satih dan Syih sebelumnya menjadi kenyataan, yaitu sudah saya sampaikan di kisah ke-17. Bisa disimak. Seiring berjalan waktu, Aryat memimpin Yaman rupanya dengan tangan besi. Bahkan terhadap orang-orang Habasyah sendiri pun, bahkan terhadap orang-orang yang berkulit hitam dari Afrika pun, yang sebangsanya sendiri pun, Aryat pun berperilaku kejam. Ini mengakibatkan banyak orang yang membencinya. Ya, di mana-mana seperti itu. Kalau kejam banyak yang benci, tapi kalau halus banyak yang suka. Keluarnya. Pemirsa, hari berganti hari, bulan, tahun berganti tahun, kebencian ini semakin menjadi-jadi. Mereka pun melaporkannya pada Abraha, selaku orang nomor 2 di Yaman. Abraha langsung bergerak. Merasa mendapat dukungan banyak pihak, dia pun memimpin rakyat melakukan pemberontakan terhadap Aryat. Merasa dapat angin Abraha ini. Pada satu pemberontakan terbuka, singkat kata singkat cerita, langsung saja, pada satu pemberontakan terbuka, dua pasukan besar sudah berhadapan. Satu pasukan dipimpin gubernur Yaman Aryat, satu yang lain dipimpin wakil gubernur Yaman Abraha. Ketika dua pasukan telah siap menunggu komando perang diteriakkan, Abraha berinisiatif mengirim surat kepada Aryat. Jika semua berperang dengan pasukan dilibatkan seluruhnya, maka akan ada pemenang tanpa pasukan, kecuali hanya sedikit yang tersisa. Demikianlah kira-kira yang disampaikan oleh Abraha. Karena kalau nanti perang melibatkan banyak pasukan, nanti yang menang hanya akan pasukannya tersisa sedikit. Dalam hal ini akan menyusahkan ke depan untuk siapapun pemenangnya. Pemirsa, Abraha menawarkan duel 1 lawan 1. Aryat mengiyakan dengan senang hati, karena dia tahu kualitas bertarung Abraha ada di bawahnya. Bukankah dia selama ini adalah panglima dan Abraha hanya bawahannya? Abraha lelaki berkulit hitam legam, namanya juga orang Afrika, berbadan besar dan kuat, melangkah ke tempat pertarungan. Aryat pun maju mendatangi Abraha. Aryat berwajah tampan. Menurut di kitab Ibnu Hisham, wajahnya tampan, berbadan besar, jauh lebih tinggi dari Abraha. Mungkin bisa kita banding-bandingkan, mungkin yang satu 195 cm mungkin Aryat, kemudian Abraha mungkin 170, sangat jauh. Aryat membawa tombak kecil. Singkat kata singkat cerita, terlibat pertarungan disaksikan oleh pasukan masing-masing. Ditusuklah kepala Abraha dengan tombak. Hidungnya terpotong, bersimbah darah, mengucurkan darah. Sejak saat itulah Abraha mendapat julukan Al-Ashram, yang terbelah atau terpotong hidungnya. Julukannya itu. Jadi Abraha memang hidungnya itu terpotong, terbelah. Yang membelahnya itu adalah tusukan dari tombaknya Aryat. Pemirsa, Aryat mengira Abraha sudah tewas karena dia sudah tersungkur dengan darah sangat banyak. Karena memang kalau darah dihitung itu terkena luka, memang darahnya menjadi sangat banyak. Aryat mengira Abraha sudah tewas. Ketika Aryat merayakan kemenangannya
dari belakang satu anak buah Abraha yang bernama Ataudah menyerangnya. Aryat tewas. Abraha karena dia yang hidup, maka dia memenangkan kudeta militernya. Abraha resmi menjadi gubernur Yaman yang baru. Kemudian untuk kematian Aryat, dia lalu membayar diat, uang darah atas kematian Aryat untuk ahli warisnya tentunya. Pemirsa, sekian dulu yang saya sampaikan informasi ini. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku mohon Engkau menjadikan kami semua masuk ke dalam surgamu yang indah, yaitu surga Firdaus di bawah arsy-Mu. Amin. Sambel tanpa tomat rasa jadi hampa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Saya Bang Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.